Horas, Sugeng rawuh. Nathan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 38 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Ada banyak hal yang dilalui, kadang susah, kadang senang, kadang berselisih tegang, kadang berangkulan, kadang bergandengan tangan, dan terkadang berjalan sendiri. Itu semua mewarnai perjalanan gereja kita. Saat ini, di sini kita kembali diperkenankan untuk mengingat sekaligus merayakan tuntunan Tuhan dalam perziarahan iman kita di sini. Gereja kita, gereja bersinar bersama. Tuhan yang menciptakan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Di tengah keberagaman yang ada, Tuhan mempersatukan kita dari berbagai budaya dan latar belakang. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk mensyukuri keberagaman seiring dengan bertambahnya usia gereja kita. Dialah sang sumber kasih yang selalu menuntun langkah kita dan memberi kita kebahagiaan. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan nuansa Batak dalam pujian buku nyanyian nomor 585. Marilah kita mengawali ibadah hari ulang tahun ke-38 ini dengan bersama mengaku dalam hati, demikian pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menggenapi janji-Nya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus beserta jemaat sekalian. Amin. Kasih Kristus beserta saudara. Bukanlah saudara juga. Marilah kita mengakui dosa kita. Terambil dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seringkali dalam kehidupan bersama ini, kita tanpa sadar menyakiti hati saudara-saudara kita oleh tingkah dan tutur kata kita. Maka, marilah kita saat ini datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, membawa segala sesal dan dosa kita kepada Tuhan di dalam doa pribadi. Mari kita pujikan dari Kidung Keesaan nomor 76 bait yang pertama, Kasihanilah ya Tuhan.
Tuhan berkenan memberikan berita anugerahnya yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 yang demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bacakan dari Injil Jemaat nomor 370 bait yang pertama, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah bunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau ikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dalam hidupnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini yaitu kita satu di bait Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang istimewa ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan ulang tahun gereja kita ini. Ulang tahun gereja bukanlah hanya merayakan tentang berapa lama gereja ini telah dibangun di dunia ini, tetapi merupakan suatu waktu yang tepat untuk merenungkan tentang apa yang telah Tuhan kerjakan melalui gerejanya saat ini. Pada hari yang berbahagia ini, kabar baik dikutip dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita bersama-sama memahami dan menghargai peran gereja dalam hidup kita sebagai umat Allah. Ada 3 poin penting yang dapat kita petik berdasarkan nats ini. Yang pertama, mengenal keterikatan kita dengan gereja. Dapat kita lihat pada ayat 19, sebagai anggota keluarga Allah, kita diterima dalam keluarga dan memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Kita adalah pewaris bersama dengan semua anggota gereja di sekitar kita ini. Sebagai warga gereja, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah dan memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Mengingat keterikatan kita dengan gereja dan keluarga Allah, marilah kita melanjutkan dengan menggali lebih dalam sesuai dengan prinsip dan peran tujuan gereja. Fungsi dan peran gereja kita tahu pada ayat yang ke-20 sampai 22, yaitu sebagai dasar yang kokoh. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus sendiri sebagai batu penjurunya. Ulang tahun gereja adalah saat yang tepat untuk mengingat kembali sebuah fondasi yang kokoh tadi, untuk menghargai warisan yang kita terima dari mereka yang telah dulu dari kita, seperti nenek moyang kita ataupun leluhur kita. Bangunan yang terus berkembang, yaitu terus bertumbuh. Memulai perayaan ulang tahun inilah kita diingatkan tentang pentingnya berpartisipasi dan bertumbuh dan membangunnya dengan penuh dengan kerjasama. Poin yang ketiga ya, rumah gereja bagi Allah. Pada ayat yang ke-22, gereja adalah tempat kediaman, yaitu kediaman Allah di dunia ini. Melalui perayaan ulang tahun gereja, kita diperkuat dalam pemahaman bahwa gereja adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja dan Allah menyatakan dirinya kepada kita. Sekarang
kita memahami peran gereja dalam hidup kita dan tujuannya untuk membangun dan menyatukan umatnya. Mari kita lihat bagaimana kita dapat merespon peran kita dalam pelayanan kita terhadap gereja ini. Yang ketiga yaitu menyambut tantangan untuk membangun gereja. Tentunya dalam kehidupan kita harus menyambut dan penuh tantangan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, yaitu praktikalitas. Bersama-sama membangun gereja, setiap anggota gereja memiliki peran yang penting dalam membangun dan memajukan gereja kita ini. Melalui pelayanan ini, yaitu kita di dunia ini dituntun untuk berperan, yaitu yang berpaling terakhir kita dapat menekankan dalam hidup kita betapa besarnya kasih Allah akan kita. Ini dapat kita lihat menjadi sebuah fondasi dalam kehidupan kita, agar pipet tadi terhadap Allah nyata, di mana pada saat pagi hari kita masih diberi napas kehidupan. Berarti pada hal ini kasih Allah tetap nyata, belum selesai pada saat itu juga. Sebagai ilustrasinya, saya buat apabila kita merenungkan, bila kita mengalami sakit, katakan kita memerlukan oksigen dan dirawat di ruang ICU. Nah, kita dapat menghitungnya berapa harga nominal 1 tabung oksigen itu dengan berapa lama yang 1 tabung oksigen tadi kita dapat gunakan. Sebagai contoh, 24 jam dalam 1 hari. 1 tabung ini kita gunakan 1 hari itu berapa nominal rupiahnya 1 hari. Dan mari kita renungkan dalam hidup kita, mulai kita dari lahir hingga usia kita pada saat ini, kita nominalkan berapa rupiah yang harus kita bayar kepada Tuhan. Mungkin kita tidak dapat membayarkannya. Seperti usia gereja kita pada saat ini 38 tahun. 1 tahun berapa hari, dan 1 hari berapa rupiah yang kita bayar untuk oksigen tersebut. Dan kasihnya memang tidak berkesudahan bagi kita. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita sadari bahwa kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan dari situ marilah kita satu di dalam kesatuan, yaitu di bait Allah ini, untuk memuji dan tetap memuliakan namanya, agar kita tetap menjadi terang dan garam bagi dunia dan kehidupan kita sekitar. Demikian firman Tuhan. Marilah kita merenungkan sejenak segala dosa yang pelanggaran. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat berkat dan kasih karunia-Mu pada saat ini. Telah bergumam Tuhan firman-Mu pada gereja ini. Kiranya firman ini tumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, terlebih jemaat-Mu ini, agar menjadi suatu kesatuan dalam kehidupan kami. Kami satu di dalam bait Allah. Berkati segala pekerjaan, berkati segala aktivitas kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, ingatkan kami agar selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Dan segala permohonan kami Tuhan, kami adalah orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Supaya Engkau basuh dosa kami dengan darah yang kudus, supaya tidak terhalang dengan berkat. Terpujilah nama-Mu kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persembahkan dengan diiringi dari buku nyanyian nomor 848, di sini akorde. Di sini aku bawa
kita berdoa. Terima dan berkatilah ya Bapa persembahan kami ini agar menjadi dapat sumber dalam memuliakan nama. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut masing-masing. Berkat, marilah kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa. Untuk menutup dan menyempurnakan acara kebaktian kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah jemaat semua kita akan menyanyikan pujian pengutusan Jadikan Kami Satu. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah sejati yang saling menghargai, menghormati, dan mensyukuri keberagaman yang ada, seperti Allah yang telah menjadikan kita satu sebagai bukti nyata perwujudan kasih-Nya. Syukur kepada Allah. Jadikanlah saksi Kristus yang mengasihi sesama. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kini dan sampai kapan. Hosiana. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 459, Pinuncio Allah Sang Rama. Suci
Kita telah masuk kepada acara perayaan ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bersinar yang ke-38. Tentunya acara kita tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada teman-teman panitia nih. Oleh sebab itu, mari kita mendengar kata sambutan dari Ketua Panitia yang dibawakan oleh Mas David. Kepada Mas David, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia kita. Mari kita lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu pemotongan kue. Kepada Bapak Pendeta dan Majelis Gereja beserta Ketua Panitia, kami mempersilakan untuk mengambil tempat untuk meniup lilin sekalian memotong kue. Mari kita jemaat bersama-sama nyanyi lagu tiup lilinnya. Tiup lilin, Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, acara kita, acara merayakan ulang tahun gereja telah selesai. Alangkah baiknya sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita berdoa. mari kita berdoa. Mari kita salam-salam untuk